Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Guru Belajar seri PPS PPI dalam SIM BKP ID. Kali ini kita masuki materi perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Sebelum mengikuti aktivitas pada sesi ini, silakan mempelajari tujuan belajar, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi berikut. Tujuan: peserta pelatihan mampu melakukan adaptasi kurikulum berupa modifikasi tujuan, isi atau materi, proses, pendekatan, metode, model dan media pembelajaran, penilaian, materi, waktu dan cara, serta menyusun RPP akomodatif sesuai dengan karakteristik atau keberagaman peserta didik dengan menggunakan kerangka UDL dan pemanfaatan PBS. Kompetensi dasar: membuat adaptasi kurikulum berupa modifikasi tujuan, isi atau materi, proses, pendekatan, metode, model dan media pembelajaran, penilaian, materi, waktu dan cara, serta menyusun RPP akomodatif sesuai dengan karakteristik atau keberagaman peserta didik yang dilaksanakan dengan menggunakan kerangka UDL dan pemanfaatan PBS. Indikator pencapaian kompetensi: 1. Peserta pelatihan melakukan adaptasi kurikulum berupa modifikasi tujuan dengan mempertimbangkan keberagaman peserta didik. 2. Peserta pelatihan melakukan adaptasi kurikulum berupa modifikasi isi atau materi dengan mempertimbangkan keberagaman peserta didik. 3. Peserta pelatihan melakukan adaptasi kurikulum berupa modifikasi proses atau pendekatan, metode, model, dan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. 4. Peserta pelatihan melakukan adaptasi kurikulum berupa modifikasi penilaian, yaitu materi, waktu, dan cara sesuai dengan karakteristik peserta didik. 5. Peserta pelatihan menyusun RPP akomodatif berdasar modifikasi tujuan, isi atau materi, proses, dan penilaian yang sudah dibuat sebelumnya. Pengantar perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita simak tayangan video pendidikan inklusif berikut ini.
Siap, cincang lagi putihkan. Oke. Sekarang tunjuk mana warna kuning di kotak warna ini. Tangan bagus, tangan bagus. Warna kuning. Warna hijau yang mana? Nah, hijau. Warna coklat. Sekarang pengenalan warna ya. Nanti dihafalkan ya. Biru, kuning, hitam. Ini warna apa? Hitam. Ini warna apa? Merah. Yang ini? Hitam. Yang ini? Putih. Pinter. Bola itu biasanya digunakan dalam permainan apa? Bola. Sepak Bola. Pinter. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, tukar sama teman kalian. Coba diperiksa apakah dalam kalimat itu ada yang masih kurang kata-katanya maupun hurufnya. Karena kain tidak ada, kita baju. Itu yang harus terpenuhi adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Lihat kebutuhan pokok. Boleh. Nggak ada yang mau teman sama aku nggak bisa karena nggak bisa baca. Saya sudah pintar, jadi teman-teman banyak bermain sama saya. Sejak dulu Wildari itu tidak bisa membaca dan nangisan. Sejak kelas 4, Guru Reko membantu Wildari membaca. Dia sangat percaya diri sekarang. Pandai lah dia daripada duduk di rumah kan. Padahal orang kayak gitu nggak sekolah, tapi dia kasih sekolah sama Ibu Rauda, Ibu Enun. Pandai orang mengajar, udah pandai ngomong lah daripada dulu ya. Sekarang ibu udah pandai manggil bapak, nama-nama orang udah pandai dia. Kami pembagian tugas, kalau guru kelas sudah ada kesulitan dengan siswa yang ABK, mereka akan meminta bantuan kepada kami yang DBK, karena terkadang anak tersebut tidak betah dalam lokal. Mereka kebetahan dalam lokal cuma beberapa menit, jadi kita harus menanganinya secara khusus. Bagaimana supaya pelajaran yang diberikan oleh guru kelas kita dapat maksimalkan dengan siswa yang ABK ini. Kami didukung oleh PSM yang sangat antusias sekali, yang melakukan dengan mendanai pembelajaran inklusif ini dengan tenaga gurunya melalui pendanaan penuh. Jadi dengan adanya perhatian atau program pemerintah kali ini, lama kelamaan anak-anak berkelompok ini percaya diri bahwa dia mampu bersama dengan anak yang normal. Pendidikan inklusif di remaja pas sekali dengan yang kami janjikan kepada masyarakat. Kami menginginkan tidak ada orang yang tidak terlayani di dalam pendidikan. Pak Bupati sudah mengeluarkan surat keputusan berkaitan dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini harus mendapat perhatian khusus juga. Ketika kelebihan yang ia miliki diarahkan, saya pikir
anak-anak yang berkebutuhan khusus pun akan menunjukkan kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang bahkan bisa melebihi anak-anak normal yang lain. Neraca Latesius terbuat dari botol aqua bekas diisi air dan tabung reaksi. Kalau posisi seperti ini disebut terapung apabila benda berada di permukaan air. Jika ditekan keras sekali, benda akan tertendang. Apabila benda berada di bawah air, jika ditekan pelan, benda akan melayang. Apabila benda berada di tengah-tengah air, terapung, melayang dan tenggelam ini terjadi karena adanya tekanan. Dan di dalam tabung reaksi ada rongga udara. Hukum ini dinamakan hukum Archimedes. Refleksi pengantar perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Kita lewati. Berbagi pengalaman perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Assalamualaikum. Pelaksanaan pembelajaran yang baik tentu berawal dari perencanaan pembelajaran yang baik pula. Di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, perencanaan pembelajaran yang dibuat harus dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik, terutama peserta didik berkebutuhan khusus. Kurikulum yang digunakan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum yang berlaku di sekolah umum atau kejuruan. Namun perlu fleksibilitas kurikulum atau kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan PDBK karena hambatan dan kemampuan yang dimilikinya beragam. Secara umum terdapat 4 komponen utama yang harus ada dalam kurikulum yang diadaptasi, yaitu tujuan, isi atau materi, proses dan evaluasi penilaian. Kuis pengantar perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Model kurikulum adaptif. 1. Ekskalasi, 2. Duplikasi, 3. Modifikasi, 4. Substitusi, 5. Omisi. Modifikasi. Tujuan, isi atau materi, proses dan penilaian. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif atau SPPI menerapkan kurikulum yang berlaku secara nasional yang diadaptasi sesuai dengan kebutuhan PDBK. Benar atau salah? Jawabnya adalah benar. Kurikulum adaptif adalah kurikulum yang dikembangkan untuk mengakomodasi peserta didik dengan berbagai latar belakang dan kemampuan. Bertujuan agar kurikulum lebih peka, mempertimbangkan keberagaman peserta didik dan pembelajarannya yang relevan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Benar atau salah? Jawabnya adalah benar. Adaptasi kurikulum terjadi pada komponen tujuan, materi, proses, dan penilaian. Benar atau salah? Jawabnya adalah benar. Kurikulum adaptif model duplikasi berarti adaptasi atau penyesuaian kurikulum ke atas ekskalasi untuk peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa, gifted and talented. Benar atau salah? Jawabnya adalah salah. Kurikulum adaptif model modifikasi berarti cara pengembangan kurikulum, di mana kurikulum umum yang diberlakukan bagi peserta didik reguler diubah untuk disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Benar atau salah? Jawabnya adalah benar. Finish quiz.
Benar semua? Aktivitas 1. Perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Modifikasi tujuan berarti tujuan-tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum umum dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi PDBK. Sebagai konsekuensi dari modifikasi tujuan PDBK, maka akan memiliki rumusan kompetensi sendiri yang berbeda dengan peserta didik reguler, baik berkaitan dengan SKL dan SI atau KI dan KD. Untuk meningkatkan keterampilan dalam melakukan modifikasi tujuan, buatlah modifikasi tujuan sesuai dengan karakteristik peserta didik di sekolah Anda berdasar hasil PBS yang sudah Anda buat pada topik sebelumnya. Unduh file tugas modifikasi. Kita download. Tugas aktivitas 1. Perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Start quiz. Refleksi aktivitas 1. Perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Start quiz. Aktivitas 2. Perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Melakukan modifikasi isi atau materi. Modifikasi isi berarti materi-materi pelajaran yang diberlakukan untuk peserta didik reguler diubah untuk disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan PDBK. Jadi dengan demikian PDBK mendapatkan sajian materi yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuannya. Modifikasi isi bisa berkaitan dengan keleluasaan, kedalaman, dan kesulitannya berbeda atau lebih rendah daripada materi yang diberikan kepada peserta didik reguler. Modifikasi materi, yaitu materi pelajaran yang diberlakukan untuk peserta didik reguler, diubah untuk disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan PDBK. Dengan demikian PDBK mendapatkan sajian materi yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuannya. Keluasan materi, tingkat kesulitan materi, dan kedalaman materi. Untuk meningkatkan keterampilan dalam melakukan modifikasi isi atau materi, Anda diminta membuat modifikasi isi atau materi sesuai dengan karakteristik peserta didik sekolah Anda berdasar hasil PBS yang sudah Anda buat sebelumnya. Download tugas. Tugas aktivitas 2. Refleksi aktivitas 2. Perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Aktivitas 3. Perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Modifikasi proses berarti ada perbedaan dalam kegiatan pembelajaran yang dijalani oleh PDBK dengan yang dialami oleh peserta didik reguler. Metode atau strategi pembelajaran umum yang diberlakukan untuk peserta didik reguler tidak diterapkan untuk PDBK. Jadi mereka memperoleh strategi pembelajaran khusus yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuannya. Modifikasi proses atau kegiatan pembelajaran bisa berkaitan dengan penggunaan pendekatan, model, dan metode mengajar, lingkungan atau setting belajar, waktu belajar, media belajar, serta sumber belajar. Modifikasi proses. Terdapat perbedaan dalam kegiatan pembelajaran yang dijalani oleh PDBK yang dialami oleh peserta didik reguler. Metode atau strategi pembelajaran umum yang diberlakukan untuk peserta didik reguler tidak diterapkan untuk PDBK. Jadi mereka memperoleh strategi pembelajaran khusus yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuannya. Pendekatan, media, metode, model. Untuk meningkatkan keterampilan dalam melakukan modifikasi proses,
Anda diminta membuat modifikasi proses sesuai dengan karakteristik peserta didik di sekolah Anda berdasar hasil PPS yang sudah Anda buat sebelumnya. Refleksi aktivitas 3, perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Aktivitas 4, perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Modifikasi penilaian berarti ada perubahan dalam sistem penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan PDBK. Dengan kata lain, PDBK menjalani sistem penilaian yang berbeda dengan peserta didik reguler. Perubahan tersebut bisa berkaitan dengan perubahan dalam soal-soal penilaian, waktu penilaian, teknik atau cara penilaian, atau tempat penilaian. Termasuk juga bagian dari modifikasi penilaian adalah perubahan dalam kriteria kelulusan atau ketuntasan, sistem kenaikan kelas, dan rapot. Modifikasi penilaian yaitu terdapat perubahan sistem penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan PDBK. Dengan kata lain, PDBK menjalani sistem penilaian yang berbeda dengan peserta didik reguler. Pertama, materi; 2, teknik atau cara; 3, waktu. Untuk meningkatkan keterampilan dalam melakukan modifikasi penilaian, Anda diminta membuat modifikasi penilaian sesuai dengan karakteristik peserta didik di sekolah Anda berdasar hasil PPS yang sudah Anda buat sebelumnya. Download. Tugas 4, aktivitas 4, perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Refleksi aktivitas 4, perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Aktivitas 5, perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Berdasar modifikasi tujuan, isi, materi, proses, dan penilaian yang sudah Anda kerjakan sebelumnya, buatlah RPP akomodatif berdasar tugas yang sudah Anda susun tersebut. Berikut kami sajikan contoh RPP akomodatif untuk memudahkan Anda dalam mengerjakan tugas. Untuk format RPP, silakan menggunakan format RPP yang Anda gunakan di sekolah masing-masing. Tidak ada format RPP baku, sehingga dipersilakan menggunakan format RPP yang digunakan di sekolah masing-masing. Yang terpenting adalah modifikasi pada tujuan, isi atau materi, proses, dan penilaian untuk peserta didik berkebutuhan khusus disajikan dengan jelas. Contoh RPP, download.
Eksplorasi konsep perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Kurikulum adaptif adalah kurikulum yang dikembangkan agar dapat mengakomodasi peserta didik dengan berbagai latar belakang dan kemampuan, dengan tujuan agar kurikulum lebih peka, mempertimbangkan keragaman peserta didik dan pembelajarannya relevan dengan kemampuan dan kebutuhannya. SPPI harus mampu mengembangkan kurikulum sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik peserta didik. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Anda tentang penyusunan perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif, serta sebagai bahan Anda memeriksa kembali tugas yang sudah Anda kerjakan sebelumnya, silahkan membaca atau mengunduh materi berikut. Asesmen formatif perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Asesmen formatif ini akan membantu proses belajar Anda untuk semakin memahami perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Silakan perhatikan soal dengan baik. Start quiz. Mengganti sesuatu yang ada dalam kurikulum umum dengan sesuatu yang lain. Penggantian dilakukan karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh PDBK, tetapi masih bisa diganti dengan hal lain yang sama bobotnya dengan yang digantikan. Penjelasan tersebut merupakan definisi dari model adaptasi kurikulum, yaitu A. Model substitusi, B. Model modifikasi, C. Model eskalasi, D. Model omisi. Jawabnya adalah A. Model substitusi. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan kurikulum yang berlaku secara nasional yang diadaptasi sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik penyandang disabilitas. Adaptasi kurikulum meliputi A. Indikator, tujuan, proses, dan teknik penilaian. B. Tujuan, materi, proses, dan tindak lanjut. C. Indikator, tujuan, proses, dan penilaian. D. Tujuan, materi, dan penilaian. Jawabnya adalah D. Tujuan, materi, dan proses, dan penilaian. Terdapat perubahan dalam sistem penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Dengan kata lain, peserta didik tersebut menjalani sistem penilaian yang berbeda dengan peserta didik reguler. Perubahan tersebut bisa berbentuk penyesuaian soal, perubahan alokasi waktu, teknik atau cara penilaian, atau tempat penilaian. Definisi tersebut merupakan penjelasan dari modifikasi A. Proses pembelajaran, B. Tujuan pembelajaran, C. Materi pembelajaran, D. Penilaian pembelajaran. Jawabnya adalah D. Penilaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada kurikulum sekolah reguler diubah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik penyandang disabilitas. Konsekuensinya, rumusan kompetensi untuk peserta didik tersebut berbeda dengan peserta didik reguler. Penyesuaian yang berkaitan dengan KI dan KD merupakan bentuk modifikasi. A. Materi pembelajaran, B. Tujuan pembelajaran, C. Penilaian pembelajaran, D. Proses pembelajaran. Jawabnya adalah B. Tujuan pembelajaran. Metode atau strategi pembelajaran umum yang diberlakukan untuk peserta didik reguler tidak diterapkan untuk peserta didik penyandang disabilitas. Peserta didik tersebut memperoleh strategi pembelajaran khusus yang sesuai dengan kondisi, hambatan, dan kebutuhannya. Definisi tersebut merupakan penjelasan dari modifikasi A. Materi pembelajaran, B. Tujuan pembelajaran, C. Proses pembelajaran, D. Penilaian pembelajaran. Jawabnya adalah C. Proses pembelajaran. Finish quiz. Dapatkan 100 betul semua dari 5 soal. Penutup perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan topik perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.